Tema kita hari ini cukup menarik ya. Pendeta juga manusia ya. Hamba Tuhan juga manusia. Puji Tuhan kita disadarkan. Tapi kalimat ini, tema ini punya dua konotasi yang berbeda. Satu, untuk hamba Tuhan itu kalimat ini bisa dipakai untuk membela diri untuk hal yang salah. Jadi artinya ya kalau hamba Tuhan juga manusia, maka hamba Tuhan nggak bisa dituntut dong untuk nggak boleh berbuat dosa. Nah itu salah. Ya, jadi bukan untuk kita membela diri dalam kalau kita hamba-hamba Tuhan berbuat salah. Konotasi yang kedua juga dipakai oleh hamba Tuhan. Itu artinya begini. Ayat yang paling terkenal itu ketika Yoab ya dengan timnya sudah nggak suka dengan Raja Saul. Ingat ya waktu itu ya. Nah ada kesempatan Daud bisa membunuh Raja Saul. Masih ingat waktu Saul lagi tertidur di sebuah gua. Lalu tentara memberitahukan kepada Daud Saul sedang tertidur di gua itu. Nah lalu Alkitab menulis Daud menggunting, memotong ujung jubahnya Raja Saul. Untuk membuktikan sebetulnya aku ini bisa membunuh kamu. Tapi aku nggak mau membunuh. Lalu Daud berkata kepada tentaranya, khusus kepada Yoab, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah ada hamba Tuhan yang memakai ayat itu, maafkan saya, untuk kesombongan. Sehingga jemaat walaupun melihat hamba Tuhannya salah, nggak berani negur. Karena takut dengan ayat itu. Nah hari ini kita akan belajar dari kalimat itu untuk dua arah. Rekan-rekan saya hamba Tuhan, ingat ya, sehebat apapun kita dipakai Tuhan. Saya ulangi lagi rekan-rekan saya, para hamba Tuhan, sehebat apapun kita dipakai oleh Tuhan. Maka tema ini harus kita akui. Kita tetap manusia. Bukan Tuhan, bukan dewa. Sehingga kita nggak boleh dikultus individukan. Ingat rekan-rekan hamba Tuhan. Kita tidak bisa untuk sombong. Untuk tidak bisa menerima teguran. Jangan. Kita harus jadi hamba Tuhan tetap manusia yang bisa bersalah. Sehingga kita tidak bisa marah kepada jemaat khususnya. Ataupun kepada siapa saja menegur kita, mengingatkan kita. Saudara masih ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca lagi. Ya, yang belum tahu jadi tahu. Hamba Tuhan itu manusia dan ingat ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah kita harus hati-hati dalam segala yang kita buat. Ya, jangan kita merasa sombong. 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah maaf ya. Saya percaya di antara semua murid Tuhan Yesus. Maka kami hamba-hamba Tuhan ini yang paling sering berseru Tuhan, Tuhan. Betul tidak? Tapi justru di ayat ini hamba Tuhan diperingatkan. Hati-hati. Saya ulangi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya mau ungkapkan. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang bisa masuk surga. Jadi bukan orang yang sibuk dan aktif melayani yang masuk surga, tidak. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah hamba Tuhan, kita tetap manusia yang bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, bisa. Maka itu ketika kita sadar
bahwa kita sedang tidak melakukan kehendak Bapa, jangan kita sombong. Perhatikan ini baik-baik. Yang melakukan kehendak Bapa yang bisa masuk surga dan disebut hamba Tuhan yang berkenan, yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ada jemaat melihat kita sedang tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka menegur kita, maka kita harus terima teguran itu. Jangan pakai ayat, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Wah, itu salah besar. Jadi pendeta juga adalah manusia. Artinya kita bisa buat salah, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Saya sering menggunakan filosofinya orang Jawa. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Salah satu filosofi orang Jawa itu begini. Siapapun orangnya, entah itu raja, presiden, orang hebat, orang sakti, karena di Jawa kan banyak orang yang punya ilmu, punya kuasa, seperti sakti. Tapi begini kata filosofi orang Jawa, siapapun orangnya, tidak ada seorang pun manusia yang pernah bisa melihat punggungnya sendiri. Nggak ada. Punggung kita, bukan pakai cermin ya, bukan, ini filosofi. Punggung kita nggak bisa kita lihat sendiri. Kecuali ada orang yang memberitahu kita di belakangmu itu ada apa. Nah, dari sini kita belajar supaya kita tidak sombong. Lanjut Filipus, Matius 7. Jadi kalau kita sedang tidak melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara hamba Tuhan, dan ada orang menegur kita, ya rendahkan hati. Kita terima teguran itu. Karena kita bukan orang sakti. Ya. Terus ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Kembali seroni Tuhan, Tuhan. Nah di ayat 21 tadi, nggak jelas itu hamba Tuhan atau tidak. Tapi di ayat 22 ini jelas pelayan Tuhan. Perhatikan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah siapa orang-orang ini? Saudara perhatikan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, bukankah orang-orang yang melakukan 3 hal ini disebut hamba Tuhan? Jelas ya untuk itu. Nah saudara perhatikan. Saya aja belum 3-3-nya melakukan. Ya, tapi ini orang hebat sekali. Mengusir setan demi namanya. Bernubuat demi namanya. Berbuat banyak mujizat demi namanya. Demi nama Yesus juga. Hebat sekali. Tapi perhatikan ayat 23. Ngeri saudara. Pada waktu itulah. Mike, sudah lama Papa gak ketemu kamu Mike. Ya senang sekali. Pada waktu itulah. Saudara perhatikan. Pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Pada waktu hamba-hamba Tuhan itu sedang bernubuat demi nama Tuhan. Berbuat mujizat demi nama Tuhan. Sedang mengusir setan demi nama Tuhan. Pada waktu itulah. Ngeri saudara. Aku akan berterus terang kepada mereka. Hamba Tuhan loh ini. Aku akan berterus terang pada mereka. Saya ulangi lagi. Kapan? Pada waktu hamba-hamba Tuhan sedang getol-getolnya. Sedang giat-giat. Ya sedang semangat. Melayani. Mengusir setan demi nama Yesus. Buat mujizat demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus pada waktu itulah. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, oh Tuhan. Saudara, kalau ada orang tanya kepada saya, ayat mana yang saya paling takutkan di seluruh Alkitab? Ya ayat ini. Ketika suatu hari nanti di pengadilan terakhir,
Walaupun saya sudah begitu aktif, sudah begitu melayani Tuhan setengah mati, jungkir balik. Tiba-tiba saya dinyatakan, Daniel, aku tidak pernah kenal kamu. Waduh, ini saya paling takut, jangan terjadi. Betul, ini adik saya dari Palangkaraya bilang horor. Betul Yohanes, horor itu. Saudara tahu nggak kata pada waktu itu lakukan berterus terang kepada mereka. Berarti selama itu Tuhan diamkan kita. Jangan sampai terjadi. Maka itu saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan merasa hebat diri luar biasa. Kalau kita sedang dipakai oleh Tuhan. Jangan. Waduh, ini luar biasa. Pak Yonatan John senang sekali bisa ketemu lagi di Facebook ini. Lebih baik Tuhan itu berterus terang sekarang. Jangan tunggu nanti, terlambat. Sudah dinyatakan terus terang, aku tidak pernah loh saudara. Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara tahu nggak bedanya? Kalimat aku tidak kenal kamu dan aku tidak pernah mengenal kamu. Itu beda. Saya ulangi lagi. Kata pernah di kalimat ini itu sangat ngeri artinya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti dari dulu-dulu ketika hamba-hamba Tuhan yang giat-giatnya dipakai Tuhan. Luar biasa pelayanannya, mujizatnya, ngusir setan, berbuat. Itu sudah berapa tahun terjadi. Dan Tuhan gak pernah anggap. Maka itu kalimat ini jangan anggap remeh. Karena kata pernah itu menentukan bagaimana sikap hati Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Beda dengan aku tidak mengenal kamu. Tolong cerna sendiri. Maka itu kalau ada orang tanya ayat mana? Ini saya paling tahu betul. Dari Lampung ada komen. Lebih baik ada kalimat aku belum kenal kamu. Terima kasih Jen dari Lampung mengingatkan. Benar. Daripada aku tidak pernah mengenal kamu. Lebih baik kalimat aku belum kenal kamu. Wih, luar biasa. Oh, Ibu dokter gigi yang terkenal. Ini hebat sekali. Maka itu dalam kehidupan kita harus tahu konsep ini. Hamba Tuhan juga tetap manusia. Yang kita harus tahu. Sehingga kita nggak bisa sombong. Dalam hal apapun juga. Apakah cukup kemarahan Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Lihat kalimat berikut. Hanyalah daripadaku. Aduh Tuhan, saudara jangan main-main. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, ingat loh, siapa yang dikatai setajam ini oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sedang sibuk-sibuknya, sedang aktif-aktifnya melayani, mengusir setan demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Mengerjakan banyak mujizat demi nama Yesus. Sudah dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Lalu diusir, enyalah. Saudara tahu kata enyalah dan pergilah beda. Kalau pergilah ya udah kamu sana-sana. Tapi kalau enyalah itu artinya dihempaskan, dilempar jauh, ditendang. Enyalah. Daripadaku pembuat kejahatan. Padahal ini hamba Tuhan. Pembuat kejahatan. Sudah dikatakan tidak pernah mengenal kamu. Dijuluki lagi pembuat kejahatan. Tuhan tolong kami. Maka itu semua kita. Ya Mono terima kasih diusir. Dibuang jauh. Ditendang, nggak pernah mau tahu. Maka itu tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, kita nggak bisa sombong. Kita tidak boleh sombong. Maka itu ayo mulai hari ini kita betul-betul hidup di dalam kebenaran ini.
Jelas untuk ini, maka itu apa yang kita mau tonjolkan. Saya ingin berbagi tentang pengalaman Musa. Kapan Yahweh Tuhan memberi vonis kepada Musa? Perhatikan kapan Yahweh Tuhan memberi vonis kepada Musa untuk tidak boleh masuk Kanaan. Saudara perlu ketemu fakta ini. Suatu hari orang Israel kehausan. Mereka marah-marah karena gak ada air. Saudara, lalu Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada bukit batu itu Musa, air akan keluar. Itu perintah. Katakan kepada gunung batu itu Musa, maka air akan keluar. Saudara, Musa emosi. Kenapa? Karena bangsa itu kurang ajar betul. Nah, seharusnya ini dalam pemikiran saya, Tuhan itu harus berterima kasih kepada Musa. Karena Musa itu sedang membela Tuhan. Saya ulangi, Musa sedang membela Tuhan. Harusnya Tuhan berterima kasih. Ya, bisa di-mute yang lain ya, yang mendengar. Dimatikan speakernya. Ya. Harusnya Tuhan berterima kasih kepada Musa. Karena Musa membela Tuhan. Jadi Musa itu marah. Bukan kepada Tuhan. Musa itu marah kepada bangsa yang tegar tengkuk keras kepala itu. Karena mereka kurang ajar, tidak tahu diri. Tapi justru sebaliknya, Tuhan marah kepada Musa. Yang adalah hamba Tuhan hebat. Dengarkan ini. Yang adalah hamba Tuhan hebat, Musa itu marahnya gak tanggung-tanggung. Kamu tidak akan masuk Kanaan. Wih. Saudara, saya berpikir begini. Tuhan, saya juga bisa salah loh seperti Musa. Karena saya tetap manusia. Tapi saya gak mau kalau sudah susah payah mengantar bangsa itu keluar. Tiba-tiba saya sendiri gak bisa masuk. Oh Tuhan, jangan terjadi. Maka itu saya belajar minta Roh Kudus menjelaskan. Kenapa? Salahnya cuma sedikit, buat saya sedikit itu. Tuhan berfirman, katakan Musa kepada gunung batu itu, pada batu itu. Tapi Musa mukul karena Musa emosi. Nah coba. Kan cuma sedikit bedanya antara bicara dan mukul, ya sedikit toh, buat saya juga sedikit itu. Bicara, katakan, tapi Musa emosi, dia pukul batu itu. Tapi kok nggak masuk Kanaan? Hukumannya kok begitu berat? Salahnya di mana? Nah hari ini kita belajar, saudara. Salahnya Musa ada dua, ya. Satu, ketika Papa di surga bicara kepada Musa, katakan kepada gunung batu itu, pada bukit batu itu. Harusnya Musa taat. Perintahnya sederhana, jelas, katakan. Tapi Musa melawan dengan memukul. Nah itu Tuhan yang tidak suka. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Ketaatan kita jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Saya ulangi, ketaatan kita kepada Bapa di surga jauh lebih penting daripada aktivitas bentuk-bentuk pelayanan kita. Nah contoh lain yang ada di Alkitab, masih ingat ketika Saul nggak sabar menunggu Samuel datang. Karena dalam hukum Musa, raja pun tidak boleh berbuat sesuatu sebelum seorang imam atau seorang nabi datang untuk membuat sesuatu. Nah hari itu Samuel terlambat datang.
Musuh sudah dekat. Raja Saul panik. Gimana ini? Karena sebelum nabi atau imam datang untuk menyatakan berkat boleh perang, itu nggak bisa maju. Saudara, Alkitab menulis Saul nggak sabar menunggu imam itu datang, nabi itu datang. Akhirnya tanpa berkat imam itu hukum, Saul maju menghantam musuh. Memang menang, berhasil. Tapi Tuhan tegur dia. Hari itu juga jabatan raja dia di hidup Saul dicabut oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku menolak kamu Saul menjadi raja atas Israel karena kamu tidak taat. Lalu ada kalimat, ada firman yang terkenal sampai hari ini berkata begini, hei, ketaatan itu jauh lebih penting bagi Tuhan daripada korban persembahan. Saya ulangi lagi kalimat itu. Ketaatan kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, itu jauh lebih penting daripada korban dan persembahan. Maka itu maafkan saya, kalau gereja menekankan perpuluhan, beri saudara, beri. Tetapi gembala saudara tidak pernah mengajarkan hidup taat. Saya ulangi, kalau gembala saudara tidak pernah mengajarkan hidup taat, gembala saudara hanya menekankan, ayo beri saudara, beri persembahan. Itu gembala jahat sekali. Karena merusak. Apalagi ada suatu kejahatan di dalam khotbah perpuluhan. Sepertinya begini, sepertinya. Asal sudah memberi perpuluhan, sudah memberi persembahan kepada Tuhan, maaf ya. Yang nggak terima nggak apa-apa. Nanti saya akan, kalau saudara mau ketemu kontak saya pribadi silakan. Karena dari banyak penekanan khotbah-khotbah memberi persembahan, perpuluhan, itu ada sebuah konsep pemikiran di dalam jemaat yang mendengar. Oh, kalau begitu, asal aku sudah memberi perpuluhan, sudah suka memberi kepada gereja, maka berbuat apapun Tuhan akan toleran kepada saya. Itu yang berbahaya sekali. Nggak bisa. Jangan coba-coba nyuap Tuhan. Karena saudara sudah memberi banyak, lalu saudara bisa seenaknya. Terus Tuhan diam-diam saja kalau kita berbuat dosa. Itu kejahatan yang luar biasa. Ingat, Tuhan gak bisa disuap, gak bisa dibeli dengan persembahan kita. Catat itu baik-baik saudara. Tuhan tidak bisa. Maka itu hati-hati. Konsep, terima kasih Pak Pramono. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, terima kasih. Oke, Filipus bisa dibuka. Ini adik saya Mbak Tuhan hebat memberikan itu. Oke, ini ada komen dari Timika. 1 ons ketaatan. Terima kasih Desri. 1 ons ketaatan jauh melebihi 10 ton doa. Wih, keren sekali istilah ini. Betul. Ini yang kita harus hati-hati. Wow, sahabat saya. Hukatet Matthew, Menir Vandis. Ya, tetapi jawab Samuel, apakah Yahweh itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Yahweh? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara lihat ayat ini. Jadi jangan menyuap Tuhan dengan uang kita. Jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas pelayanan kita. Jangan. Ketaatan itu lebih penting daripada semua aktivitas rohani kita. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan mengajar yang salah kepada jemaat. Jangan. Oke, ada komen lagi dari Nabiri. Tuhan kita adalah hakim yang sangat adil yang tidak bisa disuap. Tidak seperti hakim-hakim yang ada di dunia ini. Betul? Nah,
Dari sini kita belajar. Jadi Tuhan menghukum Musa karena tidak taat. Tuhan suruh ngomong. Tuhan berfirman, katakan Musa. Tapi karena emosi Musa pukul batu itu. Lalu pertanyaannya pasti muncul. Lah, kenapa sudah tidak taat kok mujizat tetap terjadi? Pasti ada yang bertanya begitu. Saya juga dulu bertanya begitu. Nah, justru ini hal kedua. Mengapa Tuhan harus menghukum Musa? Ya, saya ulangi. Tuhan menghukum Musa karena dua hal. Dan itu kecil sebetulnya alasannya. Satu, Tuhan ingin kita ini taat. Nah, tapi kenapa? Musa kan gak taat. Tuhan kan berfirman, katakan Musa kepada batu itu maka air keluar. Tapi Musa pukul, kok keluar airnya? Nah, ini rahasianya yang luar biasa untuk kita kenali, saudara. Apa itu? Musa diajar supaya tidak salah menggunakan tongkat itu. Saya ulangi, Musa dipakai oleh Tuhan untuk tidak salah menggunakan otoritas, menggunakan kuasa, menggunakan mujizat yang Tuhan beri. Itu alasan kedua Tuhan menghukum Musa. Loh ya, tapi kenapa kok air tetap keluar walaupun Musa tidak taat? Jawabannya itu yang saya bertobat, saudara. Kira-kira yang dipimpin Musa keluar dari Mesir ke Kanaan itu kira-kira 4 juta jiwa. Kira-kira loh, saudara. Wih, banyak juga. Kalau 4 juta jiwa, jelas sekali. Nah, di dalam ketidaktaatan Musa itu, Tuhan tidak melihat Musa hebat. Tapi Tuhan melihat bangsa itu kehausan. Bangsa itu perlu air. Kalau Tuhan tidak mengirimkan air, mati bangsa itu. Nah, Tuhan sayang. Nggak mau Israel mati, walaupun mereka itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Nah, artinya begini, hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai saudara dan pakai saya untuk buat mujizat, dengar baik-baik. Kalau Tuhan bisa pakai saudara dan pakai saya buat mujizat, itu bukan karena kita hebat. Tidak sama sekali. Kebetulan kita ada di situ. Dan saat itu juga karena nggak ada orang lain, hanya kita saja ada di situ. Dan di saat yang kritis itu ada orang yang memerlukan Tuhan. Dan karena tidak ada orang lain, cuma kita ada di situ, maka Tuhan akan pakai kita. Ya, Tuhan akan pakai kita. Oh, terima kasih Filipus ini. Bilangan pasal 20. Coba ayat 10-nya. Ya, ayat 10-nya. Ya. Ayat 10-nya. Nah, ini. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan kaki bukit itu, di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali lagi malah. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 9. Ya, ayat 9. Perhatikan ini supaya kita tidak salah. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang diperintahkannya kepadanya. Perintahnya adalah katakan, bukan pukul. Nah, mujizat terjadi walaupun dipukul, bukan dikatakan. Masalahnya karena ada 4 juta orang kurang lebih yang memerlukan air. Nah, maka itu saudara, kalau Tuhan bisa pakai kita secara mujizat, kalau Tuhan bisa pakai kita secara luar biasa, itu bukan karena kita hebat. Karena di situ ada orang yang perlu Tuhan. Dan kebetulan kita di situ. Maka itu kalimat ini saya mau tunjukkan. Mengapa orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan? Dengar jawabannya. Jadi orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Bukan karena orang itu hebat. Karena nggak ada orang lain di situ.
Hanya ada orang itu walaupun hamba Tuhan itu sedang berdosa pun bisa dipakai Tuhan buat mujizat. Contoh. Bileam itu nabi yang kurang ajar betul. Tuhan sayang dia. Cuma dia itu mata duitan. Akhirnya dia tetap ngotot. Ingin pergi mengutuki Israel. Nah, di perjalanan menuju ke tempat Balak. Untuk mengutuki Israel itu. Karena nggak ada yang lain. Yang ada cuma keledai. Yang bersama Bileam. Masih ingatnya? Ini bukti. Keledai pun bisa dipakai Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya harap kisah itu bukan cuma cerita sekolah minggu ya saudara. Tapi itu kisah nyata. Tapi dableknya Bileam. Enggak mau dengar. Kalau saya jadi Bileam, saya bisa mungkin terjatuh dari keledai itu. Karena ini keledai bisa ngomong. Tapi keras kepalanya Bileam. Sudah ada keledai bicara pun dia tetap enggak bertobat. Ampuni kami Tuhan. Maka itu saat ini kita harus tahu bagaimana Tuhan beracara. Nah, Musa salah menggunakan tongkat itu. Seolah-olah tongkat itu milik dia. Dan dia bisa seenaknya menggunakan tongkat itu semau-mau dia. Wih, bahaya sekali. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya punya kalimat ini. Tidak ada ayat yang berkata, oh karunia saya itu karunia kesembuhan. Oh karunia saya itu karunia nubuat. Oh karunia saya itu karunia ini, karunia ini. Itu milik saya. Enggak ada. Tongkat itu bukan milik Musa. Itu haknya Tuhan. Tongkat itu haknya Tuhan. Bukan milik Musa. Jadi saudara dan saya tidak boleh menggunakan karunia yang Tuhan pernah pakai kita dengan karunia itu. Itu bukan milik kita saudara. Hai hamba-hamba Tuhan, dengarkan ini supaya kita enggak sombong. Lagi sekali tidak pernah Tuhan memberikan 1-2 karunia-Nya hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak. Tuhan mau memakai siapa saja. Keledai pun bisa jadi pengkhotbah karena nggak ada orang lain di situ. Saya harap saudara jelas akan hal ini. Maka itu saudara penting sekali dalam kehidupan kita ini menghargai dan menghormati otoritas Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, menggunakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita nggak jadi sombong. Mentang-mentang aku punya karunia ini. Lalu ada orang panggil kita. Maaf ya saudara, saya bilang. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan ini bersalah. Oh panggil aja yang punya karunia itu. Sudah datang ke rumah atau mendoakan kita. Tidak ada. Maaf. Tuhan bisa pakai siapa saja dalam hidup ini. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja dalam hidup ini. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, terima kasih Filipus. Ini bilangan pasal 22 ayat 28. Saya bacakan ya, bilangan 22 ayat 28. Ketika itu, haleluya. Saya kalau baca ayat ini saya tertawa sendiri. Ketika itu, Yahweh Tuhan membuka mulut keledai itu. Keren ya. Sehingga, haleluya, sehingga keledai itu berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Istilahnya, keledainya sakit dong, pantatnya dipukul 3 kali oleh Bileam. Padahal dia tidak salah. Yang salah kan Bileam itu. Tuhan sudah bilang jangan ke sana, tapi tetap ngotot. Nah, perhatikan. Jadi Tuhan aja bisa pakai keledai. Maka itu kita nggak bisa sombong hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai kita, itu betul-betul karena kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kita hebat. Tidak sama sekali. Betul. Tuhan bisa pakai seorang narapidana menyembuhkan, mendoakan orang. Terima kasih Pak Andreas. Bisa.
Pokoknya siapa saja. Bahkan saya ulangi lagi, orang berdosa pun, nggak enak sekali. Orang berdosa pun tetap bisa dipakai Tuhan jadi alatnya. Dan kalau orang itu tidak bertobat, maka Tuhan pun nggak akan menyelamatkan dia. Karena itu diusir, "Enyalah kamu, para pembuat kejahatan." Lalu masih ingat ketika orang-orang Farisi ahli Taurat marah kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang berkata, "Hosana, Hosana." Terus mereka berkata, "Hei guru, suruh diam itu orang-orang, ribut saja." Masih ingat jawaban Tuhan Yesus? "Hei, dengar kamu. Kalau toh mereka diam, Tuhan bisa memakai batu-batu untuk memuji dia." Jangan lupa ayat itu. Jadi Tuhan pun bisa pakai batu, saudara, untuk jadi alatnya. Maka itu kita nggak boleh sombong dalam hidup ini. Kalau Tuhan pakai kita, itu karena ada orang yang perlu Tuhan saat itu. Maka itu saya selalu katakan, kebetulan kita ada di situ, nggak ada orang lain. Maka dia pakai. Roh Kudus tolong kami untuk kami nggak bisa sombong dalam hidup ini. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa saja. Bahkan, maaf ya, kalau ada yang belum bisa terima nggak apa-apa. Tapi jangan keluar, jangan meninggalkan Zoom, Facebook, Instagram, saudara. Jangan kalau saudara nggak bisa terima. Tapi saya mau buktikan ini. Siapa yang pernah bertanya-tanya? Alkitab itu isinya tidak semua firman Tuhan. Nih, pasti kaget. Saya juga kaget pertama kali tahu ini. Alkitab itu isinya tidak 100% firman Tuhan. Jangan berkata, "Wih, Pak Daniel sesat." Tunggu dulu. Siapa setuju? Wih, terima kasih Melvin dari Sydney gabung, dari Malang gabung. Siapa yang setuju bahwa di dalam Alkitab juga ada firman setan? Iblis pun berkata-kata dan ditulis. Itu firman iblis. Makasih Yusuf, kamu gabung. Betul? Maka itu. Jadi Tuhan pun bisa pakai setan untuk berfirman. Jangan kaget, saudara. Tapi setan gak akan diselamatkan walaupun dipakai Tuhan. Karena Tuhan perlu untuk mendidik kita. Maka setan pun bisa jadi hamba Tuhan. Ngeri sekali. Tapi itu fakta. Jadi jangan lupa loh. Di Alkitab pun ada firman setan. Dan kita boleh belajar. Untuk makin tahu siapa mereka. Dengan tahu firman setan itu apa saja yang ada di Alkitab. Nah, itulah Tuhan. Oh, ada yang tanya, apa itu contohnya firman setan? Loh, ketika Ayub didatangi, ketika Tuhan didatangi setan oleh setan, ya terang aja Ayub begini begitu. Nah, ular berkata kepada Hawa, itu kan firman setan. Oh, banyak firman setan, banyak. Terus pencobaan Tuhan Yesus, yang ngomong siapa? Itu kan firman. Oh, ternyata banyak yang komen juga ini di sini. Nah, rupanya saudara baru tahu. Di Alkitab isinya nggak cuma firman Tuhan, ada firman setan juga. Ya. Ini, Ayub 1 ayat 7. Maka pertanyaanlah Yahweh kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Yahweh, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kan firman setan. Jangan kaget ya. Nah, yang ngomong pada Tuhan Yesus waktu pencobaan itu siapa? Itu kan setan. Kalau engkau anak Tuhan, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Itu kan firman setan. Dan di kitab Wahyu banyak juga ditulis firman setan itu. Saudara, tujuannya kita nggak usah bahas firman setannya. Saudara kok jadi sibuk dengan firman setan? Nggak usah. Yang saya mau ajarkan, setan pun bisa jadi hamba Tuhan. Karena waktu mereka berbicara. Itu loh maksudnya, supaya kita hati-hati, jangan sombong. Untuk kita mentang-mentang merasa hebat,
lalu Tuhan pakai kita sombong. Tidak. Ya, terima kasih anak saya dari Makassar. Kisah Adam, kisah Kain dan Abel, kisah Ayub, kisah pencobaan Yesus. Memuat firman setan. Terima kasih nak untuk itu. Maka itu hati-hati dalam hidup kita. Karena setan pun bisa diizinkan Tuhan untuk jadi alatnya. Ya, setan tahu firman. Terima kasih Amos. Maka itu dia pakai ayat untuk menjatuhkan kita. Menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Dengan konsep yang salah. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Maka itu kalau saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Rendahkan hati kita. Ya, rendahkan hati kita untuk tidak sombong. Ya, ada yang tanya. Jadi artinya apa? Yang disampaikan setan tertulis di Alkitab. Ya supaya kita belajar. Untuk kita tidak jatuh lagi. Terima kasih Tuhan. Untuk kejujuran Tuhan itu. Nah. Maka itu saya ulangi, hamba Tuhan juga tetap manusia untuk kita tidak sombong dalam hidup ini. Paulus pernah menulis, kita buka 2 Korintus 12. Wih, ini luar biasa kejujuran Paulus ya. 2 Korintus 12, mulai ayat yang kelima. 2 Korintus 12 mulai ayat yang kelima. Paulus luar biasa dalam menjadi hamba Tuhan. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Ini loh. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Orang hebat seperti Paulus bisa berkata kemegahanku ya atas kelemahan-kelemahanku. Jadi Paulus punya kekurangan banyak, punya kelemahan. Tapi dia bermegah. Supaya nggak sombong. Hamba Tuhan sehebat Paulus saja bisa begitu rendah hati. Sebab terima kasih ini anak saya yang doktor ini. Hari terima kasih. Saya mau baca tulisannya. Menurut penelitian Jim Collins 2001. Seorang ahli manajemen menyatakan kerendahan hati dan keinginan menjadi pribadi yang mau terus belajar. Ternyata memampukan pemimpin membawa pengikutnya yang membawa pengikutnya yang biasa-biasa saja ke arah pencapaian yang luar biasa. Sombong akan membawa kemunduran dan kehancuran. Wow, ini penemuan seorang tokoh kepemimpinan dunia. Namanya Jim Collins. Saya baca lagi ya, karena ini bagus. Seorang ahli manajemen menyatakan kerendahan hati dan keinginan menjadi pribadi yang mau terus belajar ternyata memampukan pemimpin membawa pengikutnya yang biasa-biasa saja ke arah pencapaian yang luar biasa. Sombong akan membawa kemunduran dan kehancuran. Puji Tuhan. Ini yang kita harus tahu. Jadi Paulus saja tidak bisa membanggakan keberhasilan pelayanannya. Hanya membanggakan kelemahan-kelemahannya. Terima kasih An. Tulisan hari kamu masukkan di kolom chatting di Zoom. Bagus sekali. Lihat ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga. Aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku. Lebih daripada yang mereka lihat padaku. Atau yang mereka dengar daripadaku. Filipus coba ayat 6 ini pakai terjemahan lain. Ini kerendahan hati Paulus. Dia tuh gak ingin orang mengagung-agungkan dia. Paulus tuh gak ingin orang mendewa-dewakan dia. Maka itu dia berkata. Ya. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Atau mereka dengar daripadaku. Karena apa? Paulus mengajarkan kepada pengikutnya. Kamu gak pernah lihat kelemahanku. Kamu gak pernah lihat kekuranganku. Maka itu kamu jangan hanya melihat kelebihanku. Lihat dong kekuranganku. Lihat. Wih, ini luar biasa. Ayat. Akan tetapi, jika aku ingin berbangga, aku tidak akan menjadi bodoh karena aku akan mengatakan kebenaran. Namun aku menahannya supaya tidak ada orang yang memandangku lebih daripada dari apa yang mereka lihat atau yang mereka dengar tentang aku. PS. Seandainya saya ingin juga
Ya, seandainya saya ingin juga membanggakan sesuatu, saya tidak mau menjadi pembual yang omong kosong. Aduh hamba Tuhan, jangan kita jadi pembual yang omong kosong. Saya akan mengatakan yang benar, tetapi saya menahan diri supaya tidak ada orang yang menganggap saya lebih daripada apa yang saya sudah, ya, daripada apa yang sudah ia lihat, yang saya lakukan, atau yang sudah ia dengar, yang saya katakan. TSI. Kalau saya ingin membanggakan diri karena hal-hal yang luar biasa seperti itu, ini hebatnya Paulus, pelayanannya dahsyat, tapi dia nggak mau sombong. Saya ulangi lagi, kalau saya ingin membanggakan diri karena hal-hal yang luar biasa seperti itu, saya tidak akan membanggakan diri seperti guru-guru yang kurang bijaksana itu, karena saya hanya mengatakan yang benar. Tetapi tentang hal-hal itu tidak perlu saya ceritakan secara berlebihan. Karena saya tidak mau kalian menilai saya dengan hal-hal seperti itu. Tetapi nilailah saya lewat perbuatan yang nyata dan ajaran yang langsung yang kalian dengar dari saya. Hebat sekali. Oh, terima kasih. Ini Pak Ari Nenobais menyatakan. Pernyataan Jim Collins tersebut ada di buku Servant Leadership. Belajar dari Daniel Alexander di halaman 52. Nah, yang sudah pernah dapat buku yang ditulis oleh Hari Nenobais tentang pelayanan kami di Nabire, ternyata Jim Collins ditulis di halaman nomor 52. Yang sudah punya silakan. Yang belum punya cari bukunya. Servant Leadership. Itu ya. Nah, jadi Paulus saja nggak sombong, saudara. Dia tahu menempatkan dirinya. Maaf loh, kalau saya sudah baca berapa terjemahan ini, ya, saya mengutip pernyataan Reinhard Bonke, hamba Tuhan dari Jerman itu. Satu kali Reinhard Bonke berkata begini, ternyata banyak rekan-rekan saya penginjil-penginjil itu gak bisa matematika, gak bisa ngitung. Itu waktu dia membuat acara di Frankfurt, itu kira-kira tahun 90-an awal yang lalu. Lalu kenapa? Dia bilang begini, kenapa tidak sedikit penginjil-penginjil itu, ya. Nah, begini kata Reinhard Bonke waktu itu, saya setuju. Misalnya, ketika seorang penginjil nantang orang untuk maju ke depan, istilah Inggrisnya altar call, ya, yang di Alkitab memang nggak ada kata altar call itu. Nah, Reinhard Bonke berkata begini, yang maju ke depan mungkin cuma 100 sekian. Tapi penginjil berkata, oh saudara, waktu saya KKR di tempat itu, ada sekian ratus, 400, 500 orang yang maju. Yang hadir cuma, yang maju ke depan cuma 500. Tapi ditambahkan jadi 1000 orang lebih. Maaf. Saya setuju pendapat itu. Maka itu kita penginjil-penginjil KKR harus belajar matematika yang baik ya. Kalau ngitung yang benar jangan dilebih-lebihkan. Saya setuju pernyataan Reinhard Bonke itu. Nah, maka itu dalam hidup ini 2 Korintus 12 ayat 6 tadi. Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan harus siap dilihat di sisi kekurangan kelemahan kita. Harus ada. Kita nggak boleh sombong. Ayat 7 sekarang. Ayat 7 masih 2 Korintus 12. Terima kasih Bapak. Ini loh saudara. Ini yang saya kagum pada saudara kita Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis. Untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. AYT, untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka sebuah duri diberikan dalam dagingku, yaitu utusan iblis, untuk menyusahkan aku, supaya aku tidak meninggikan diri. PS, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong, karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya. Supaya saya tidak menjadi sombong. Hamba Tuhan, ayo kita belajar ini. Tuhan tolong kami semua. Kalau kami menyebut diri hamba.
Biarlah kami berkelakuan hamba, jangan berkelakuan bos, ampuni kami. TSI. Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal yang luar biasa yang dia nyatakan kepada saya diberikan suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Melalui penyakit itu, Tuhan mengizinkan iblis memukul saya supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya. Aduh. Ada komen dari Biak. Banyak hamba Tuhan tidak bisa melihat kekurangan dan kesalahannya sendiri karena kesombongan. Setuju, nak? Tolong kami, Tuhan. Maka itu tema kita, pendeta juga manusia. Jangan disalahartikan. Ini suatu kebenaran yang kita harus tahu. Ayat 8. Jadi Paulus saja doanya nggak dijawab loh untuk satu kelemahan dalam tubuhnya. Nggak tahu sakit apa, nggak tahu bentuk apa. 3 kali dia berdoa. Maka itu kalau ada gereja mengatakan kalau doamu nggak dijawab, jangan-jangan ada dosa. Tunggu dulu. Ini Paulus mau dosa apa? Ya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. TSI-nya sudah 3 kali saya memohon kepada Tuhan supaya dia menyembuhkan saya dari penyakit itu. 3 kali. Pendeta bukan manusia setengah dewa. Oke, betul, dari Banjarmasin ya, ada komen. Ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu ini jawaban Paulus. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini. Namun ia berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Sebab itu aku lebih senang dan senang berbangga atas kelemahanku supaya kuasa Kristus diam di dalam aku. TSI-nya. Abel, suaramu masih kedengaran? Ya. TSI-nya. Tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya supaya saya merasakan kuasa Kristus melindungi saya. Ini kan luar biasa hamba Tuhan seperti Paulus bisa begitu rendah hati, mau menerima semua kekurangan, kelemahan, sakit, sampai 3 kali doa Tuhan tidak jawab. Jangan jawabannya, cukup Paulus kasih karuniaku itu. Aduh, ini luar biasa. Sehingga Paulus sebagai hamba Tuhan bisa berkata, aku justru bangga atas kelemahan-kelemahanku. Ada yang nulis, saya belum kenal. Selama ini saya tidak pernah melihat ada hamba Tuhan mau mengakui kalau punya kelemahan. Malah menutupi atau berdalih dan membela diri kalau salah. Thank you. Terima kasih Tuhan, kami belajar ini untuk tidak sombong. Saudara, salah satu alasan saya menggenapi ayat ini, ya, salah satu yang saya pakai. Saya selalu ingin ada orang di sekitar saya. Selalu. Berapa bulan yang lalu kami pergi berempat, istri saya tidak ikut. Nah, saya selalu pergi, kalau toh istri saya nggak ikut, pasti ada orang lain yang saya ajak untuk ikut. Dan senang tinggal sama-sama. Pada satu saat, di satu kota, ada pengusaha-pengusaha Kristen ngundang saya. Dan saya bawa 6 orang, jadi kami ber7. Nah, terus ketika mereka dengar begitu, jadi mereka bilang, kalau gitu Pak Daniel, kami bukakan kamar sendiri saja untuk Bapak. Oh jangan, semuanya rame-rame kok tinggal. Lah, mereka itu belum kenal saya. Pak Daniel mau tinggal sekamar dengan rame-rame? Iya, nggak apa-apa. Kenapa tidak? Maka itu sampai hari ini di rumah kami pun tetap ada orang lain. Saudara, supaya orang bisa melihat apa sih kekurangan saya, apa kelemahan saya. Kemarin, ya, marah saya pada berapa anak saya. Dengan suara keras. Nah, saya tinggal di rumah satu keluarga. Waktu saya marah,
Mereka di rumah ini dengar juga. Saya marah. Lalu tanya, lu marah kena apa? Nah, supaya jelas, setelah itu saya telepon yang saya ajak marah itu. Saya bukan marahi dia ya. Saya marahi beberapa orang lain. Nah, akhirnya yang punya rumah ini ikut dengar juga. Karena yang saya telepon marah-marah itu bicara. Begini loh, kalau Koden itu marah gitu. Nah, jadi saya nggak takut kelemahan saya diketahui orang. Saya tidak takut. Karena saya mau belajar. Jelas ya, maka itu hamba Tuhan, kita tetap manusia. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Jadi sampai hari ini saya selalu ada orang di sekitar saya. Supaya mereka bisa tahu siapa saya. Dan saya sering berkata kepada banyak orang. Mengenali seorang hamba Tuhan. Jangan dikenali hanya waktu dia sedang khotbah di mimbar. Jangan. Mimbar itu panggung sandiwara. Kenali setiap orang. Waktu sedang tidak pelayanan. Bagaimana sikap hidupnya. Jadi selama sekian puluh tahun ini saya hidup. Bahkan waktu saya belum menikah. Selalu ada orang di rumah kami. Sampai hari ini selalu begitu. Kemanapun pergi selalu ada orang. Orang berhak untuk nilai saya. Saya nggak mau nutup-nutupi. Tidak. Semuanya terbuka. Puji Tuhan untuk itu. Ayat berikut ayat 10. Ayo kita selesaikan 2 Korintus 12 ini. Sangat luar biasa. Ayat 10 Filipus. 10 ya, tadi sudah 9. Karena itu, nah ini aneh lagi nih. Karena itu, karena itu aku senang dan rela. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam kenikmatan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. 1. Di dalam siksaan. 2. Di dalam kesukaran. 3. Di dalam penganiayaan. 4. Di dalam kesesakan. 5 itu yang disukai oleh hamba Tuhan yang benar. Walaupun tetap manusia. Jadi kebanggaannya bukan yang wah, yang hebat-hebat. Tidak. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam kesiksaan. Oh, saya baca aja ayatnya. Itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan. Dengan Kristus. PS. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Difitnah kok gembira. Ini loh, luar biasa. Difitnah. Saya mengalami kesulitan. Dikejar-kejar. Dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah saya justru kuat. Wih, luar biasa. Oh, ada komen ini. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling memaki. Tapi saling mendoakan, melengkapi. Terima kasih. Saudara yang kirim ini, Pak Adi, saya belum kenal siapa. TSI. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika saya mengalami kelemahan, hinaan, kesusahan, penganiayaan, atau kesengsaraan. Karena justru waktu saya lemah, saat itulah saya benar-benar mendapat kekuatan. Terjemahan barunya, Filipus turun lagi. Saya belum baca kalimat yang terakhir. Dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Terima kasih An. Saya bacakan FAY-nya itu ya. Ini hebat sekali. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu dan mengenai penghinaan, kesukaran serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Wih, luar biasa itu. Oke, betul. Vero ini. Nyonya rumah saya nginep sekarang. Keterbukaan dan rendah hati. Betul sekali. Maka itu dalam hidup ini saudara, gak usah takut. Kalau sampai ada orang tahu kelemahan-kelemahan diri kita. Justru puji Tuhan. Kita malah dikuatkan oleh itu. Jelas ya. Tidak ada orang berkata rendah hati tanpa hinaan dan fitnah. Setuju dari Palangkaraya itu. Ya, ayat 11.
Sudah selesai atau belum? Belum ya. Ayat 11 udah habis? Filipus? Oh, ini topik yang lainnya. Bentar. Oke, nggak apa-apa saya baca ini karena Paulus masih saksi tentang yang lain. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Jadi ini sikap kerendahan hati Paulus yang luar biasa. Jadi khusus rekan-rekan hamba Tuhan, ayo kita rendahkan hati kita untuk tetap mengakui kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus mengajar kami untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi hamba Tuhan jangan takut dikritik. Hamba Tuhan jangan takut disalahkan, difitnah. Karena Tuhan Yesus pun mengalami seperti itu. Dan Tuhan yang dipermuliakan untuk hidup ini. Jadi mulai hari ini mari kita semuanya menjadi hamba yang betul-betul hamba. Jangan berkata hamba, tapi berkelakuan bos. Oh, ini ada komen lagi di IG saya. Ada hamba Tuhan salah, tapi jika dia koreksi mereka bilang tidak boleh menghakimi orang yang diurapi Tuhan. Berarti hamba Tuhannya sudah sempurna dan sakni. Maka itu tema kita ini yang kita pelajari. Hamba Tuhan tetap manusia, jangan sombong. Ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo kita imani itu. Ya Mike, terima kasih. Ini dari Tangerang ada komen. Tuhan Yesus saja gak sombong mau melayani manusia. Bagaimana mungkin yang katanya hambanya semakin besar, malah semakin eksklusif, malah maunya dilayani saja. Wih, betul sekali itu. Oke. Sebab 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kita mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan Yesus apa? Rendah hati dan mau melayani. Dia diludahi, dia ditinju. Aduh, hidupnya luar biasa. Dia tetap diam. Tuhan dipermuliakan. Maka mari kita belajar hamba-hamba Tuhan untuk tetap jadi manusia yang rendah hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman ini.